Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Organisasi Internasional kelas E akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan Organisasi Internasional ASEAN. Saya Sarah Juaher sebagai moderator kita pada presentasi hari ini. Kemudian nanti akan ada teman-teman kelompok saya juga yang akan ikut menjelaskan terkait pembahasan kita pada kali ini. ASEAN itu sendiri adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya ASEAN merupakan organisasi kawasan yang menjadi wadah kerjasama antar negara di wilayah Asia Tenggara sejak tahun 1967. Association of Southeast Asian Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau disingkat dengan ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. ASEAN sendiri merupakan organisasi kawasan yang menjadi wadah kerjasama antara 10 negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan terakhir Kamboja. Organisasi ini dibentuk di Bangkok, Thailand dengan diwakili oleh 5 wakil negara di Asia Tenggara sebagai berikut. Yang pertama ada Menteri Luar Negeri Indonesia atau Adam Malik, Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, Wakil Menteri Luar Negeri Filipina atau Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura atau S. Raja Ratman, dan yang terakhir Menteri Luar Negeri Thailand atau Tanam Koman. Kemudian tujuan ASEAN. Tujuan ASEAN yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan, dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai Organisasi Internasional ASEAN. Jadi prinsip didirikannya ASEAN memiliki prinsip yang selalu dipegang teguh oleh tiap negara anggotanya. Prinsip tersebut meliputi pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Kedua, komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Dan yang terakhir, mengedepankan penyelesaian secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Piagam ASEAN. Piagam ASEAN adalah kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang mengikat seluruh negara anggota ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum atau legal personality. Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN pada tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh seluruh kepala negara atau pemerintahan negara anggota ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Desember 2008
setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008. Piagam ASEAN dapat ditinjau kembali setelah 5 tahun terhitung sejak Piagam ASEAN resmi diberlakukan. Baik, saya Raffi Mahendra Putra akan meneruskan presentasi kelompok HOI tentang Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A, Jakarta Selatan, Indonesia. Sesuai dengan persetujuan Host Country Agreement antara pemerintah Indonesia dan ASEAN, pemerintah Indonesia menyediakan tempat bagi kantor baru Sekretariat ASEAN dengan menghibahkan gedung X Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan sayembara desain gedung baru Sekretariat ASEAN dan rancangan pemenang sayembara tersebut diumumkan pada tanggal 23 Desember 2015. Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai berikut: penghubung antara badan dan komite di ASEAN, penghubung ASEAN dengan pihak eksternal termasuk organisasi internasional, pendukung pelaksanaan seluruh proyek dan kegiatan ASEAN secara lebih efektif. Baik, itu saja. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya nama saya Hamka, NIM 1824323. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi teman saya sebelumnya, yang mana kelompok kami mendapat judul yaitu organisasi tingkat ASEAN. Dalam setiap organisasi pasti ada pertemuan. Nah, di sini saya akan membahas pertemuan tingkat ASEAN. Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN, yaitu pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota Dewan Koordinasi ASEAN, ASEAN Coordination Council. Pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN sebagai koordinator Dewan Komunitas ASEAN. Dewan Komunitas ASEAN, ASEAN Community Councils, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi 3 pilar komunitas ASEAN. Pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri ASEAN Sectoral Ministerial Bodies, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi masing-masing sektor kerjasama ASEAN. Pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN, ASEAN Senior Officials Meeting, yaitu pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi masing-masing sektor kerjasama ASEAN. Saya Kintania Hairunisa Indrianti dengan NIM 1802453. Saya ingin melanjutkan presentasi HOI. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Yang pertama, menciptakan stabilitas perdamaian dan keteraturan di kawasan ASEAN, sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang, dan dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, antara lain perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pendidikan. Yang ketiga, sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional.